Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Video kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tematik, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Amati gambar burung cendrawasih berikut. Lalu, tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih di atas. Berikanlah pernyataan tersebut kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Diskusikanlah jawabannya. Untuk melengkapi jawabanmu, bacalah teks berikut. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Burung cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Nah, burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan karena burung cendrawasih yang memiliki warna bulu indah menjadi maskot Papua. Keberadaan burung cendrawasih semakin lama semakin terancam akibat perburuan liar dan perusakan habitat. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi.
Ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kelestarian burung cendrawasih? Yang dapat kita lakukan adalah tidak merusak habitat dan tidak memburu. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Jelaskan. Perilaku manusia yang buruk menjadi faktor langkanya burung cendrawasih. Harga bulunya yang mahal membuat manusia tidak bertanggung jawab memburu burung cendrawasih untuk dijual. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Tentunya perilaku tersebut tidak boleh dicontoh. Sesama makhluk hidup, manusia harusnya melindungi keberadaan burung cendrawasih, bukan malah memburu untuk dijual. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Akibatnya adalah keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih melalui gambar dan foto. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Nah, semua manusia harus memiliki kesadaran bahwa keberadaan burung cendrawasih sudah langka, atau bisa juga dengan memberi hukuman maksimal kepada pelaku pemburu burung cendrawasih. Pilihlah hewan yang paling menarik buatmu, lalu buatlah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan memuat tempat tinggal hewan, dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Lalu manfaat hewan tersebut, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam, dan ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Apakah di lingkungan tempat tinggalmu ada kupu-kupu? Ayo kita baca teks berikut untuk menambah pengetahuanmu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva ulat membentuk kepompong yang tergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang sangat indah, sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Ayo kita jawab pertanyaan berikut. Apa akibatnya bila kupu-kupu punah? Kelestarian tanaman akan terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Pertanyaan nomor 2. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Kita bisa melindungi kupu-kupu misalnya dengan cara tidak menangkap kupu-kupu hanya untuk hiasan. Di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah.
atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga. Ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilih salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut: nama hewan dan ciri-ciri khususnya, habitat hewan, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka, ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian kertas dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambah gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Selamat bekerja. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan